Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat 22. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat 22 di bawah perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batrah itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas kehidupan Nuh bersama dengan keluarga dan bersama dengan anak-anaknya. Terlebih daripada itu, bersama-sama dengan Allah di dalam perjanjian Allah bersama dengan Dia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kotong tahu semua cerita tentang Nuh. Dari kisah Nuh ini kotong belajar tentang Allah benar-benar murka dengan manusia sampai mendatangkan air bah. Dan dengan Nuh pula kotong belajar bahwa Allah memberhentikan semua murkanya terhadap manusia dengan perjanjiannya dengan Nuh. Dan perjanjian itu berisi bahwa ia tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk membinasakan seluruh ciptaannya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Nuh ini sangat luar biasa. Dia hidup tidak jauh daripada Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan sampai kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan ia. Bersama dengan keluarga, bersama dengan anak mantu, bersama dengan seluruh ciptaan Allah yang lainnya, yakni hewan-hewan yang ada di atas langit maupun di bumi. Semua dipelihara Tuhan bersama-sama dengan Nuh. Dengan begini kita dapat mengetahui bahwa Nuh telah memberikan kehidupannya serta keluarganya di dalam alam. Allah mewujud nyatakan tujuan-tujuannya, pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupan Nuh. Dan dengan itu semua kotong tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sangat amat luar biasa. Saat ketong bersama ketong pun keluarga menjadi surga di mana Tuhan menempatkan dirinya. Jadi ketong bukan hanya membentuk keluarga untuk ada keluarga saja, untuk bisa berkeluarga saja, tetapi ketong betul-betul ada keluarga mendatangkan surga, mendatangkan Allah di dalam ketong keluarga. Apa yang ketong pelajari dari Nuh bukan hanya sekedar cerita tentang air bah, tetapi tentang bagaimana ia tetap taat, tetap dengar, tetap teduh, dan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam kehidupannya. Dan kepercayaan itu ditanam di dalam kehidupan anak, istri, dan juga para anak mantu. Itu sebabnya mereka semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Selamat berefleksi Bapak Mama Saudara semua. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada.
Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita semua.